Bersama A, kelas A Indralaya yang beranggotakan saya Nabila Maharani, Saya Rezky Rizka Wahyuni. Saya Rahman Fitasari. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai hormon, antigen, antibodi, vitamin, dan mineral. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu mengkaji implikasi hormon, antigen, antibodi, vitamin, dan mineral dalam kehidupan sehari-hari. Alat yang digunakan laptop dan handphone. Prosedur proyek 1. Mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai hormon, antigen, antibodi, vitamin, dan mineral. Membuat materi yang telah didapatkan menjadi video. Yang ketiga yaitu persiapan dalam membuat video. Keempat, pembuatan video dimulai dari pembukaan, penjelasan materi hingga penutup. Yang kelima yaitu pengeditan video hingga selesai. Ringkasan materi, hormon adalah zat kimia yang bertindak sebagai pembawa pesan yang mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel lainnya. Antibodi dapat didefinisikan sebagai protein yang mengenali dan menetralisir toksik mikroba atau zat asing seperti bakteri dan virus. Substansi atau molekul yang diidentifikasi oleh antibodi atau yang dapat membangkitkan respon antibodi disebut antigen. Vitamin adalah molekul organik kompleks yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi normal tubuh kita. Vitamin juga berperan dalam proses metabolisme yang paling utama sebagai kofaktor. Mineral diperoleh dari makanan dan tubuh tidak dapat memproduksinya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai hormon. Apa sih hormon? Jadi, hormon adalah zat kimia yang bertindak sebagai pembawa pesan yang mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel lainnya. Ketika berikatan dengan sel lain yang menjadi sasaran pesan hormon dapat mengubah beberapa aspek fungsi sel, termasuk pertumbuhan sel, metabolisme, atau fungsi lainnya. Jadi terdapat 18 macam-macam hormon, yaitu hormon melatonin, hormon serotonin, hormon prolaktin, hormon adrenalin, hormon dopamin, hormon grelin, hormon estrogen, hormon insulin, hormon testosteron, hormon progesteron, hormon calcitonin, folin stimulating hormone, luteinizing hormone, melatonin stimulating hormone, hormon somatotroph, antidiuretik hormon, hormon tiroid, hormon adrenokortikotropik. Antigen dan antibodi. Antibodi dapat didefinisikan sebagai protein yang mengenali dan menetralisir toksik mikroba atau zat asing seperti bakteri dan virus. Substansi atau molekul yang dapat diidentifikasi oleh antibodi atau yang dapat membangkitkan respon antibodi disebut dengan antigen. Struktur dari antigen, antibodi juga disebut sebagai imunoglobulin dan merupakan struktur protein berbentuk Y. Antibodi terdiri dari dua rantai ringan dan berat yang identik. Daerah variabel terminal amino atau V diditem di kedua rantai berat dan ringan dan mereka mengambil bagian dalam pengenalan antigen. Jadi terdapat karakteristik dari antigen, yaitu salah satu karakter antigen yang paling penting adalah berikatan secara spesifik dengan antibodi. Hampir semua antigen diidentifikasi oleh antibodi spesifik, tetapi sangat sedikit yang memiliki kemampuan untuk merangsang antibodi. Antigen asing biasanya jauh lebih besar daripada daerah di mana pengikatan sebenarnya terjadi antara antigen dan antibodi. Daerah ini dikenal sebagai daerah pengikatan antigen. Struktur acak pada molekul antigen yang dapat diidentifikasi oleh antigen sebagai situs pengikatan antigennya membentuk epitop antigen tersebut. Epitop yang berbeda diatur sedemikian rupa pada satu molekul protein sehingga jarak dapat mempengaruhi pengikatan molekul antigen dengan berbagai cara. Vitamin adalah molekul organik kompleks yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi normal tubuh kita. Vitamin juga berperan dalam proses metabolisme yang paling utama sebagai kofaktor. Vitamin terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air, yaitu B kompleks dan vitamin C. Jadi vitamin B larut dalam air yang berperan penting dalam metabolisme sel. Struktur kimia vitamin B berbeda-beda. Bisa disebut dengan vitamin B kompleks. Adapun jenis-jenis dari vitamin B.
Vitamin B1 atau tiamin meningkatkan sirkulasi dan pembentukan darah. Vitamin B atau riboflavin berperan pada proses dalam sel dan metabolisme energi dari karbohidrat, lemak, dan protein. Vitamin B3 atau niacin berperan dalam sintesis vitamin B2, NAD- dan NADP+. Vitamin B5 atau asam pantotenat berperan dalam sintesis koenzim A. Vitamin B6 berperan sebagai koenzim digunakan untuk metabolisme karbohidrat. Vitamin B7 atau biotin berperan sebagai koenzim yang digunakan untuk metabolisme asam lemak. Vitamin B9 atau asam folat berperan pada proses penting seperti sintesis nukleotida. Vitamin B12 atau cyanokobalamin berperan dalam proses pertumbuhan dan sumber utama hewani. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang mampu menangkal berbagai radikal bebas dan menangkal penyakit. Vitamin A berperan dalam pembentukan sel aktif. Vitamin D berperan untuk proses fotosintesis tumbuhan, pertumbuhan hewan, dan pembentukan sel tubuh manusia. Vitamin E berperan sebagai antioksidan untuk menangkap radikal bebas. Terdapat dua jenis vitamin K, yaitu vitamin K1 mengandung senyawa phyllocouinone yang berperan sebagai membantu pertumbuhan manusia, sedangkan vitamin K2 berperan sebagai sintesis protein yang terlibat dalam pembekuan darah. Mineral diperoleh dari makanan. Tubuh tidak dapat memproduksi mineral. Mineral terbagi menjadi dua jenis, yaitu makro yang contohnya sodium, klorida, magnesium, fosfor, dan kalsium. Sedangkan mikro contohnya besi, tembaga, zinc, yodium, dan fluorida. Mineral memiliki fungsi dan peran sebagai kofaktor atau biokatalisator berbagai reaksi biokimiawi dalam makhluk hidup. Peran mineral selanjutnya sebagai berikut, yaitu sebagai transmisi sinyal atau pesan pada sel saraf, pencernaan dan penggunaan makanan. Banyak enzim yang mengandung ion metal seperti metaleoenzim. Ion tersebut berfungsi mirip dengan koenzim. Fungsi dari metal tersebut dalam enzim sangatlah bervariasi, kadang untuk meningkatkan efisiensi enzim atau ATP dari magnesium. Dapat kita simpulkan dari video penjelasan tadi, hormon adalah zat kimia yang bertindak sebagai pembawa pesan yang mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel lain. Hormon yang terdapat pada manusia adalah hormon melatonin, hormon serotonin, hormon prolaktin, adrenalin, dopamin, dan lain-lain. Antibodi dapat didefinisikan sebagai protein yang mengenali dan menetralisir toksin mikroba atau zat asing seperti bakteri dan virus. Vitamin adalah molekul organik yang kompleks yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi normal tubuh kita. Vitamin juga berperan dalam proses metabolisme yang paling utama sebagai kofaktor. Vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak, A, D, E, dan K, sedangkan vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B kompleks dan vitamin C. Mineral diperoleh dari makanan. Tubuh tidak dapat memproduksi mineral tersebut. Mineral terbagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro C. Itu tadi video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.